Traffic light yang rusak sudah diperbaiki. Kembali membahas Simpang Bekir Sriwijaya, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab teka-teki, siapa sih yang memasang topi yang terbuat dari seng pada traffic light di beberapa simpang di Kota Bandung? Pasti ini menjadi pertanyaan ataupun teka-teki bagi kalangan teknisi ya di sana. Mungkin nggak ada yang tahu nih sebelumnya. Jujur sih saya baru kali ini nih terus terang kepada subscriber saya. Kalian pun mungkin belum mengetahui siapa sih yang memasang topi yang terbuat dari seng di beberapa traffic light yang gundul di Kota Bandung. Ini siapa yang masang mungkin ya? Ini siapa ini yang udah masang topi seng mungkin ya? Ada yang bertanya-tanya mungkin nih. Belum terjawab teka-teki itu. Jadi saya buatlah video ini.
Oke, saya mau jujur. Jadi yang memasang itu saya. Jadi yang memasang itu saya. Kok bisa? Kenapa? Kenapa bisa sampai memasang topi yang terbuat dari seng tersebut? Ataupun kenapa sih kok kepikiran gitu buat memasang topi dari seng gitu? Ya karena saya geget, karena saya gemes melihat traffic light yang gundul tapi tidak ada perhatian. Saya terketuk hatinya, ataupun saya gemes melihat beberapa traffic light yang tidak ada topinya sama sekali. Saya jujur gatel, tangan ini gatel untuk bergerak, nggak tahu harus gimana gitu kan bergeraknya. Di medsos sudah menyampaikan ibaratnya kritik ataupun keluhan gitu udah melalui medsos ya, Instagram ataupun YouTube, dan saya mengirimkan surat juga pernah ke kantornya langsung, menemui teknisi di lapangan pun pernah. Saya sampaikan, tolong dong topinya dipasang gitu kan, tolong dong lebih diperhatikan hal-hal kecil gitu kan, yang semacam ini kan sebenarnya banyak waktu itu kan di kota Bandung itu, terutama yang merahnya nggak ada tuh. Kalau menurut saya ini merah itu udah fatal banget kalau nggak ada topinya. Seharusnya sih lebih diperhatikan hal-hal yang semacam ini kan. Keberadaan topi itu kan menurut saya itu cukup penting untuk melindungi lampunya dan untuk melindungi lensa agar tidak cepat kusam, tidak cepat pudar, ataupun LED-nya sendiri ya biar lebih awet gitu. Saya iri sebenarnya melihat kota-kota lain yang traffic light-nya itu bagus-bagus gitu kan. Traffic light-nya itu terawat, terperhatikan dari hal-hal yang kecil semacam ini. Hanya saya ingin bergerak waktu itu. Saya ingin ya udah bergerak aja lah. Itu pun saya melakukannya malam hari, ditemani salah seorang teman, dan itu pun seng itu pun saya beli dengan dana pribadi loh. Saya beli sekrupnya, saya bawa bor, lalu saya bawa tangga pun itu milik sendiri. Kenapa waktu itu tidak divideokan? Ya nggak ada persiapan sih. Nggak ada persiapan waktu itu, malam hari kepikiran ya lagi gabut ya, namanya orang gabut sih, nggak ada kerjaan, udah malam, ya udah gerak aja sama teman. Saya ngajak teman berdua waktu itu, bawa tangga, bawa alat-alat, bawa seng. Yang sudah dikerjakan itu berapa titik ya waktu itu? Satu, traffic light Bundaran Ciberem ada satu, terus simpang Garuda Raja Wali ya kalau nggak salah itu ada satu, lalu simpang Kelenteng satu, simpang Jamika Sudirman satu, simpang Gardu Jati Sudirman satu, simpang Sriwijaya satu. Dan 6 ya. Mana lagi ya? 6 titik kalau nggak salah ya. Nggak ada lagi mungkin ya. Ya 6 titik. Kalau harapan untuk teknisi dan instansi terkait, mohon diperhatikan hal-hal kecil semacam ini, semacam topi yang nggak ada, ataupun box aspek yang berbelok arah, ataupun kesenggol, ataupun penyok, yang semacam itulah. Untuk yang utama sih sebenarnya penampilan. Masa sih kota sebagus ini gitu kan nggak memperhatikan hal-hal kecil yang menurut saya sih cukup penting gitu kan. Ya terlepas dari salah atau benar saya melakukan hal-hal ini semacam ini, saya lebih berharapnya sih instansi terkait lebih responsif ataupun lebih peka
terhadap permasalahan khususnya di traffic light ya. Jadi awalnya itu Sriwijaya yang dari arah Sripo Haci. aspek sekunder sebelah kiri itu posisinya itu pas di tiang, tengah-tengah tiang. Jadi ini tiang di tengah gini, udah pasti kendaraan dari sini senggol terus nih, senggol terus. Nah, terutama kendaraan besar ya. Terus saya pasanglah topi waktu itu, topi dari seng. Udah terpasang semua topi, barulah dibelokin sama saya tuh, sama teman saya juga. Jadi yang tadinya pas di tengah gini, si box aspeknya, saya pinggirkan ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri, jadi biar aman nih kendaraan yang dari sini nih. Nah, gini kan, jadi nggak begitu nggak begitu kesenggol gitu kan, nggak begitu langsung itunya berhadapannya. Kalau pas di sini kan otomatis nih, gitu kan. Yang hal-hal semacam itu mungkin yang belum terfikirkan, saya sih berharapnya terfikirkan. Hal-hal kecil yang belum tersentuh mungkin sama teknisi lebih bagus sih menyeluruh gitu. Jadi misalkan satu tempat lagi ada perbaikan, tolong dong lihat di aspek-aspek yang lain ada yang tersenggol kah, ada yang berpotensi kesenggol kendaraan, ada yang berpotensi terlalu mepet ke jalan kah. Karena sebetulnya yang jadi pelajaran kan penempatan tiang ini terlalu mepet ke jalan, ke badan jalan gitu, sehingga kendaraan-kendaraan besar yang belok kiri langsung ini selalu menyerempet nih. Jadi kasusnya itu memang nggak cukup dengan dipasang topi lagi. Kalau urusan topi mungkin gampang lah menurut kalian ya, tapi gimana caranya ini biar kejadian kayak gitu nggak terulang lagi? Ya sudah, dibelokkan dong. Di box aspeknya ini jangan pas di tiang, jangan pas tengah-tengah tiang gini, tapi di sebelahnya mungkin. Mohon maaf nih kalau memang saya nggak ada koordinasi, nggak ada komunikasi. Mau gimana komunikasi Pak? Surat aja nggak dibalas, komentar aja kadang dicuekin. Gimana mau komunikasi Pak? DM saya aja nggak dibaca. Gimana mau komunikasi? Gimana mau koordinasi? Orang saya temui di kantor aja nggak ada. Saya hanya nemuin beberapa staff. Gimana mau berkoordinasi ataupun berkomunikasi? Komentar-komentar saya dianggap cari-cari kesalahan. Saya bukan mencari-cari kesalahan. Sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak mencari-cari kesalahan. Tapi saya membantu meringankan pekerjaan kalian untuk masalah topi dan box aspek. Ya, terlepas itu salah atau benar, itu kembali ke penilaian masyarakat. Ketika itu pun masyarakat taunya disub memperbaiki topi itu. Taunya kan masyarakat, oh ini udah bagus, disub udah responnya bagus nih, kan? Yang kebawa harum siapa? Kalian juga kan? Terlepas dari salah atau benar, yang jelas saya ikut merawat kota ini, ikut memiliki kota ini, ikut peduli dengan hal-hal kecil yang semacam ini. Tidak melulu di satu titik, tapi ada titik-titik yang lain nih yang harus diperhatikan. Memang salah, saya mohon maaf, tapi tolong dong, saya sudah beberapa kali melakukan kritik atau apa, tolong direspon, jangan sampai keduluan oleh masyarakat, jangan sampai masyarakat yang harus bergerak, yang kesenggol-senggol, tolong dicek lagi tuh, mungkin ada ataupun berpotensi kesenggol, tolong dong cek dulu lagi box aspeknya, penempatan box aspeknya, penempatan tiang nih, dan penempatan yang lainnya tolong diperhatikan. Saya dari belakang memantau nih, ada nggak kira-kira traffic light yang berpotensi nanti tersenggol kah ataupun lepas topinya. Saya rasa masih ada beberapa titik lagi yang belum saya sentuh, yang belum saya turun tangan. Semoga sih lebih peka ataupun lebih responsif terhadap permasalahan seperti ini. Semoga sih ini nggak mengurangi kebaikan yang saya lakukan,
Semoga ini menjadi motivasi untuk para teknisi ataupun yang ada di dalam instansi ini agar lebih baik. Oke, demikian video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.